Ngaku-ngaku keturunan Nabi yang dengan kamu bangsanya beda, sukunya beda. Beliau curhat ya kesannya ya. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Bacok cangkemmu kuwi kok. Bacok cangkemmu kuwi kok. Ya ada dari mereka ya oknum ya, kecintaannya itu dibangun di atas keguluan. Ya dibangun di atas ta'assub kepada nasab. Entah nasab itu benar atau salah ya, pokoknya kalau udah mengaku sebagai zuriat Nabi, hidungnya mancung, mukanya orang Arab ya, udah ngaku Habib, disuruh memuliakan. Pokoknya apa kata kiai? Ya manut wae ya. Wes pokoknya manut wae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas video dari Pak Marzuki Mustamar, teman-teman ya. Pak Marzuki Mustamar yang sekarang sudah pusing ya, memikirkan kondisi orang yang ada di dalam ormasnya ya. Selama ini membangga-banggakan, menganggap ormasnya itu paling benar, 100% sunnah Rasul, nggak ada yang salah, nggak ada yang bid'ah ya. Ternyata sekarang dia ini dipusingkan sendiri dengan orang-orang yang ada di ormasnya, teman-teman ya. Coba kita lihat videonya, teman-teman. Lah kuwi Arab ya ora, Quraisy ya ora, Bani Hashim ya ora. Oke, Haji Marzuki Mustamar. Terus ngaku-ngaku keturunan Nabi yang dengan kamu bangsanya beda, sukunya beda, Beliau curhat ya kesannya ya. marganya beda. Lah dibuktekne ora gelem. Lalu ketika orang lain nggak yakin, mau ancam-ancam. Jadi Pak Mustamar ini ya sudah pusing dengan polemik nasab Habib Ba'alawi yang katanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW ya. Padahal dulu ya para habaib itu yang memuliakan, teman-teman. Yang dulu terhadap kelompok oknum habib itu dari kelompok mana sih? Ya dari kelompoknya Pak Marzuki Mustamar ya. Sekarang dia dibikin pusing sendiri, teman-teman ya, karena orang kalau nggak percaya dengan habaib Ba'alawi ya, kan doktrin-doktrin oknum Ba'alawi itu kan kalau nggak percaya sama habaib ya, kalau benci sama habaib, nggak suka sama habaib, nggak memuliakan habaib, maka mereka itu nggak bakalan dapat syafaat daripada habaib ya, nggak bakal dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan nih ya ada oknum habaib yang sampai mengatakan ya, ente itu kalau tidak sholawat ya, mau sholawat triliunan kali, kalau nggak cinta sama habaib percuma, nggak akan nyampe sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Jadi sholawat tersebut nggak bakal jadi amalan soleh ya. Jadi Pak Marzuki Mustamar mendengarkan perkataan-perkataan oknum habaib yang seperti itu ya, pusing. Ya ditambah lagi ada oknum habib yang mengatakan apa? Seorang habib yang maaf gila ya, itu lebih baik dan utama, katanya lebih mulia dibandingkan para ulama. Apa nggak pusing Pak Marzuki Mustamar? Ya, jadi kalau dianalogikan ya dari kata-kata tadi yang dikatakan oleh oknum habib itu tadi, itu sama saja Pak Marzuki Mustamar ini ya nggak lebih mulia dari seorang habib yang gila, katanya ya. Bukan saya yang kata loh, bukan saya yang bilang loh, tetapi oknum habib itu yang bilang. Bahwa ia mengatakan ya, dan nggak lebih mulia dibandingkan dengan habib yang bodoh, katanya. Dengan habib yang ahli maksiat ya. Karena apa? Katanya telapak kaki habib yang bermaksiat ya, telapak kaki habib yang nakal itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Ya lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang bersorban. Ya katanya. Ya pusing gak? Pusing pasti, teman-teman. Ada lagi katanya ya, belajar dengan satu habib yang maaf bodoh ya. Itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, kalau Pak Marzuki Mustamar itu dianggap alim ya, berarti 70 Pak Kiai Mustamar itu gak bisa mengalahkan kemuliaan seorang habib yang bodoh. Coba. Kok bisa ada oknum habib yang mengatakan seperti itu? Jadi Pak Marzuki sudah mulai pusing dia. Pusing dengan doktrin-doktrin para oknum habaib ya, cerita-cerita khurafat dari para oknum habaib ini. Sementara doktrin itu sudah menancap dalam di hati jamaahnya Pak Marzuki Mustamar, yang selama ini ya orang-orangnya Pak Marzuki Mustamar juga yang mengajarkan jamaahnya supaya memuliakan para habaib ya. Ada itu penjelasannya dari Islah Bahrawi yang mengajarkan untuk memuliakan para habaib itu ya cuma ulama NU, katanya ya. Coba kita lihat videonya, teman-teman. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Hanya ulama NU katanya, teman-teman. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib.
Serius. Ya. Saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Tuh, jelas ya. Kata Islah Bahrawi yang mengajarkan untuk memuliakan para habaib itu cuma ulama NU katanya. Ya, kalau kita melihat jamaahnya para habaib, orang-orang NU itu kan ada di antara oknum mereka. Cara memuliakannya kan sampai gulu teman-teman. Ya, sampai anak mereka dipesantrenkan ke pesantren Habib. Ya, rela anaknya sampai cium-cium kaki para habaib. Kemudian ada anak-anak yang mereka itu diajarkan memang gulu, ya. Jadi bekas telapak kaki Habib berjalan, itu jadi rebutan mereka menciumnya, teman-teman. Bahkan ada yang sudah dewasa juga ya, bapak-bapak ya, cium kaki Habib. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Coba teman-teman ya, ini Habib Lutfi dicium kakinya, teman-teman. Sudah dicium kakinya, dicium lagi tangannya, bolak-balik. Masya Allah. Saya nggak usah jawab ya, menurut kalian apakah hal seperti ini memang pantas ataukah keliru, ataukah gulu, ya. Oke lah, kalau cium tangan mungkin hal yang biasa lah, lumrah hal seperti itu. Tetapi kalau sampai cium kaki, coba teman-teman. Menurut kalian gimana? Ya, jadi ya memang ya bisa kita katakan oknum mereka ini ya sudah sejak awal sudah ada kekeliruan di dalam memuliakan seseorang. Ya, mereka memuliakan seseorang itu hanya berdasarkan klaim-klaim bahwa mereka itu adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak peduli apakah punya ilmu ataukah tidak ya, apakah layak dimuliakan, apakah tidak. Yang penting Habib, ya, diperintahkan jamaahnya untuk memuliakan, akhirnya Habibnya ya merajalela. Dan ujung-ujungnya mereka pusing sendiri ya kan. Sampai ada orang yang mengaku sebagai habaib, yaitu juga dimuliakan sama orang-orang ya oknum-oknum dari NU ya. Ya, dan pernah kita lihat videonya juga ya viral. Ada seorang oknum Habib yang jelas-jelas maaf ya bodoh lah. Herannya masih disuruh ceramah juga. Dan kalau kita lihat dari video-videonya, dia ceramah di berbagai macam tempat teman-teman. Ya, bukan cuma satu tempat saja. Dan orang yang mengaku sebagai Habib itu ya, oknum itu, di dalam ceramahnya mengatakan apa? Al-Quran itu adalah sabda Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda katanya. Ya Allah, kan parah ini teman-teman ya. Memang sudah sejak awal lah ya, konsep kecintaan mereka terhadap Habib itu ya, ada sedikit kekeliruan. Ya, ini sekali lagi nih ya, ini opini saya. Ya, ada dari mereka ya, oknum ya, kecintaannya itu dibangun di atas keguluan. Ya, dibangun di atas ta'assub kepada nasab. Entah nasab itu benar atau salah ya, pokoknya kalau udah mengaku sebagai zuriat Nabi, hidungnya mancung, mukanya orang Arab ya, udah ngaku Habib, disuruh memuliakan. Giliran Habibnya ngelonjak, mereka bingung sendiri ya. Padahal kalau kita lihat ya para asatis salafi teman-teman ya, kalau kita lihat video penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin tentang para habaib itu, sudah jelas dari dulu ya. Orang-orang salafi itu sudah memahami bahwa gulu, berlebihan dalam menghormati seseorang itu nggak benar teman-teman. Ya, tetapi ketika Ustadz Salafi menjelaskan permasalahannya seperti itu, malah dituduh apa? Memecah belah katanya. Nggak cinta zuriat Nabi, nggak cinta ahlul bait ya. Dan sekarang merasakan sendiri, mereka seakan diperbudak ya oleh oknum habaib. Bahkan kata Islah Bahrawi tadi ya, sekarang justru malah mereka ini mencaci maki ulama NU. Ya, kurang ajar katanya. Makanya teman-teman, maaf ya, cinta itu dibangun di atas ketakwaan ya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan perkara nasab semata ya. Jadi kalau misalnya nasabnya mau nyambung kepada Nabi sekalipun, tetapi kalau amalannya, ya ibadahnya, tata cara beragamanya menyelisihi daripada Nabi Muhammad SAW, ya maka dia bukan orang yang bertakwa menurut Allah ya di dalam Al-Quran tadi. Ya meskipun hidungnya mancung, badannya putih, tinggi seperti orang Arab ya, tetap gak akan lebih mulia daripada penduduk pribumi, ya penduduk manapun. Asal dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sepertinya konsep kecintaan mereka ini ya juga belum berubah teman-teman. Ya, kalaupun mereka lepas dari para oknum habaib, ada di antara mereka ya oknum ya juga diajarkan untuk gulu kepada kiai-kiainya. Ya, untuk ta'assub kepada kiai-kiainya. Pokoknya apa kata kiai? Ya, manut wae ya. Wes pokoknya manut wae. Dan sekarang ya kalau sekarang
seakan kesannya dijajah sama oknum habaib, ya mereka mencak-mencak. Nanti dijajahlah lagi sama oknum kiainya sendiri. Ya lebih mencak-mencak lagi. Ya. Makanya teman-teman, kita ini cinta dan benci itu harus dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita pun benci kepada seseorang apabila dia jelas-jelas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ini dalam perkara umum ya. Ya, segala sesuatu yang melanggar syariat Islam itu namanya kemaksiatan. Dan jika ada seseorang siapapun itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita cintai. Jadi cinta dan benci kita itu dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan dibangun di atas fanatik buta, taklid buta, ya. Nanti jadinya pusing seperti Pak Mulzing Mustamar, ya, Islah Bahrawi dan oknum-oknum aswaja lainnya. Ya mereka sekarang termakan oleh ajaran mereka sendiri, ya, fanatik buta. Ternyata orang yang mereka anggap selama ini mulia, baik akhlaknya karena zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata ada oknum ya di antara mereka yang kesannya mengkhianati mereka sendiri. Mudah-mudahan mereka segera sadar ya. Ya, saya, Anda dan kita semua semoga selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita kembali dan tetap istiqomah kepada tuntunan syariat Islam yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.